Pemirsa Intens Investigasi. 17 Februari 2026 kemarin, pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja berulang tahun, di mana Raffi kini memasuki usia 39 tahun, sedangkan Nagita memasuki usia 38 tahun. Lantas seperti apa alih-alih kemewahan yang berlebihan, Raffi dan Gigi justru memilih jalan kesederhanaan dalam merayakan ulang tahun mereka yang jatuh di tanggal yang sama? Dan bagaimana pula sang sultan kini lebih memilih kehangatan pelukan buah hatinya dibandingkan panggung pesta yang selama ini membesarkannya? Lalu, di balik suasana haru kejutan keluarga besar hingga kado spesial dari Rafattar dan Rayanza, seperti apa Mama Emmy yang mengenang masa kecil Raffi yang kehilangan waktu bermain demi kemandirian dan kerja keras? Hingga atas dedikasinya itu mengantarkan Raffi mengemban amanah besar sebagai utusan khusus presiden? Dan seperti apa pandangan jujur Mama Emmy terhadap sosok Nagita Slavina sebagai pelengkap sempurna hidup putranya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Februari 2026, sebuah tanggal yang seolah menjadi keramat bagi pasangan ikon hiburan tanah air Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pasalnya, tepat di tanggal tersebut, Raffi dan Gigi baru saja bertambah usianya. Di usianya yang kini genap menyentuh angka 39 tahun, untuk Raffi dan 38 untuk Gigi, publik menantikan sebuah selebrasi megah nan glamor yang biasanya menjadi identitas sang Sultan Andara. Namun, di tahun ini justru tak ada kemewahan yang berlebihan. Di balik balutan piyama hijau zamrud yang super elegan, Raffi Ahmad dan Gigi tampak memilih jalan kesederhanaan yang mereka pamerkan lewat unggahan terbarunya di media sosial. Meski perayaan ulang tahun dirayakan secara sederhana, hanya meniup lilin di atas 2 kue ulang tahun. Namun perhatian tim investigasi pun tertuju pada sebuah momen krusial. Ya, momen kejutan dari sang putra sulung, Rafattar, yang memberikan kado spesial berupa sebuah dompet dan miniatur mobil Batman. Sebuah benda sederhana namun syarat makna yang diberikan Rafattar untuk sang papa di hari jadinya. Sementara Gigi dimanjakan Rafattar dan Rayanza dengan kado sebuah baju tidur serta perlengkapan olahraga yang super fungsional. Lantas benarkah sang sultan kini lebih memilih kehangatan pelukan ketiga buah hatinya, Rafattar, Rayanza, hingga si bungsu Lily dibandingkan panggung pesta yang selama ini membesarkannya? Happy birthday to you. Kita kan manangnya. Bobo. Tidak di situ. Nggak ditiup. Nah, buat apa mobil Batman? Wih, keren banget. Itu papa dulu. Satu-satu. Selamat ulang tahun Mama Papa, semoga sehat selalu bahagia dan akur terus, jangan gengsian bersama selamanya sampai akhir hayat. Jangan lupa mau ada yang banyak, I love you. Love Rafattar Rayanza. Terima kasih Terima kasih aja. Makasih dompet papa, dompet cium-cium. Ini Makasih ya. Tadi buat siapa? buat papa. Jangan kasih tau dompet dulu ke Ya, Bang. gimana? Oh, padahal Pak, bisa nggak apa-apa pakai dompet itu. Bagus tuh dibeliin sama Makasih ya Ayah, jadi Mahal tau. Iya. Luna. Kan mau beli yang itu kan, Ma. Bagus, makasih. Tadi kan kemarin Lagi kan mau tidur. belinya kan yang Tadi dia cerita gimana, kan kemarin mau beli itu kan apa? Yang brand kesukaan Mama. Beli sama Mama. Nah hari ini mau beli tuh buat Mama tapi tutup. Mbak Lala udah lari ke sana. Oh. Terima kasih.
Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap dengan hadirnya kejutan dari keluarga besar. Melalui unggahan di media sosial, Syahnas Sadikah dan Rieta Amelia, terlihat momen saat Mama Emi, Mama Rieta, hingga pasangan Syahnas dan JJ Govinda telah bersiap di kediaman Raffi. Lengkap dengan kue ulang tahun, mereka setia menunggu di balik pintu untuk menyambut kepulangan Raffi dan Nagita dari aktivitas kesehariannya. Sontak, suasana haru sekaligus bahagia pun pecah saat Raffi dan Nagita mendapati seluruh keluarga inti berkumpul untuk merayakan momen spesial ini bersama-sama. Terkejut gak? Banget ya. Enggak, kalau lihat sini kok rame. Enggak, soalnya udah ada. Iya, udah ada yang kelihatan. Komes dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Masih birthday. Terima kasih. Terima kasih. Happy birthday. Happy birthday. Pokoknya malam minggu naiknya ini ya, ah. Iya benar. Apa sih, Pan? 2, 3. Momen pertambahan usia Raffi Ahmad kali ini juga menjadi ruang bagi sang ibunda, Emi Kanita, untuk mengenang kembali perjalanan hidup putra sulungnya. Dalam sebuah kesempatan eksklusif bersama tim Intens Investigasi, Mama Emi menceritakan kilas balik saat dirinya mengandung hingga melahirkan Raffi. Menurut pengakuannya, masa kehamilan Raffi terbilang cukup tenang karena ia jarang merasakan mual seperti ibu hamil pada umumnya. Namun, Mama Emi juga mengungkapkan fakta bahwa Raffi Ahmad ternyata lahir secara prematur. Lebih lanjut, Mama Emi turut membagikan potret masa kecil Raffi yang sudah menunjukkan kemandirian sejak dini. Berbeda dengan anak-anak seusianya yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain, Raffi kecil justru lebih banyak menyibukkan diri dengan bekerja dan menekuni hobi-hobinya. Fokus dan kerja kerasnya sejak belia inilah yang membuat Raffi jarang memiliki waktu bermain bersama teman-teman sebayanya. Sebuah dedikasi yang kini membuahkan hasil manis, mengantarkannya menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di industri hiburan tanah air. Selama kehamilan sih emang nggak terlalu banyak gangguan. Katanya kan suka muntah-muntah, kayaknya mual aja enggak. 1 kali muntah aja alhamdulillah nggak ada pas kehamilan Raffi gitu. Jadi alhamdulillah sehat, lancar gitu.
Ya alhamdulillah dikasih sehat pada saat itu gitu. Cuma memang Raffi itu pas lahirnya memang prematur gitu. Sayanya juga bleeding gitu kan, pendarahan. Jadi ya cukup banyak juga sih pendarahannya pada saat itu. Lahirnya tuh pas itu maghrib, terus saya pendarahan banyak sampai harus ditransfusi. Tapi alhamdulillah setelah itu. Raffi tuh dari kecil sih anaknya nice banget, nurut, terus udah gitu udah jadi leader lah kalau dia main sama temen-temennya. Pokoknya anaknya nice sih, dari apa namanya, kalau diajarin tuh diikutin gitu. Ya kalau dia lagi teman-teman lagi TK main sama teman-temannya, dia tuh yang mengarahkan gitu udah. Kayaknya gitu-gitu deh pokoknya. Enggak sih, enggak, kayaknya ya udah bawaan dia aja gitu. Melihat pertumbuhan sang putra hingga di usianya yang ke-39 ini, Mama Emi Kanita mengakui bahwa Raffi kini telah tumbuh menjadi sosok yang sangat dewasa dalam membimbing keluarganya. Tak hanya sukses sebagai kepala rumah tangga, Mama Emi juga mengungkapkan rasa bangganya yang tak menyangka bahwa sang putra kini dipercaya mengemban amanah besar sebagai utusan khusus Presiden. Jabatan yang menurutnya merupakan sebuah pencapaian luar biasa di luar dunia hiburan yang selama ini digeluti Raffi. Meski awalnya Mama Emi sempat melihat keraguan dan kekhawatiran dalam diri Raffi saat pertama kali ditunjuk, kini ia bersyukur melihat putranya sudah mulai menguasai bidang tugasnya dengan baik. Sebagai ibu, Mama Emi tak henti-hentinya mengingatkan Raffi untuk selalu rendah hati dan menjaga rasa syukur atas segala kepercayaan yang diberikan negara kepadanya. Ya Raffi sih bisa dibilang dari kecil anaknya nurut sih. Sebenarnya dia jarang ngebangkang. Kalau saya bilang gini dia jawabnya iya aja gitu. Ya kalau ada leader-leader dalam perkumpulan sih ya udah kelihatan sih dari dia waktu kecil. Tapi untuk sampai di titik ini ya semuanya nggak pernah saya pikirin, nggak pernah saya saya nggak pernah menyangka bakalan seperti ini sosok Raffi. Memang banyak pengorbanan sih Raffi. Dari umur 15 tahun dia udah kerja main sinetron. Tadinya kan ya seneng gitu kan, hobi gitu, tapi lama-lama dia menekuninya. Dan akhirnya ketika kalau dia sudah menggeluti dunia sinetron kan pasti banyak waktu-waktu terbuang bersama teman-temannya. Nggak bisa, kayaknya waktu itu acara wisuda aja dia nggak bisa datang karena harus syuting gitu. Jadi banyak waktu-waktu yang harus dikorbankan ketika saat-saatnya seumur seperti dia bisa bermain, bisa sama teman-teman. Itu semuanya kayaknya dalam SMP SMA dia nggak bisa, dalam selama 6 tahun atau 9 tahun dia nggak pernah melakukan hal. Ayahnya kan waktu itu meninggal muda ya, di umur 46 ayahnya udah nggak ada. Jadi ya mungkin namanya seorang anak kan berpikir gitu, kok ayah saya meninggal di umur muda gitu. Jadi kan mungkin ada rasa kekhawatiran dalam dia, apakah saya akan seperti ayah saya. Tapi kan namanya umur lah, itu mah nggak ada yang tahu, semua hanya Allah. Awal-awal dulu khawatir, apalagi bapaknya, ayahnya tuh kayaknya udah nggak menyetujui. Tapi ya namanya seorang ibu ya, ketika melihat anaknya pengen banget kan, ibu tuh kan lebih peka ya. Jadi ya udah sama saya, ya udah nggak apa-apa, disupport gitu kan. Yang penting nanti bagi-bagi waktu gitu. Di titik ini saya sih sebagai ibu nggak pernah nyangka ya. Cuma ya kalau berdoa mah berdoa terus buat anaknya. Seorang ibu mah kalau berdoa buat apa lagi kalau bukan buat anak-anaknya kan. Kalau berdoa mah selalu dan selalu. Tapi ya alhamdulillah ketika Raffi sekarang sudah di titik ini, gak pernah lupa bersyukur. Saya juga sering ngingetin Raffi, maksudnya jangan lupa harus seperti Raffi yang dulu, yang orang bilang katanya menyenangkan, humble dan sebagainya gitu. Karena apapun Raffi di titik ini mungkin karena kebaikan-kebaikan dia, kehambalannya dia sampai bisa di titik ini. Terus kalau saya melihatnya ya dari awal mungkin dia belajar juga, semua kan proses. Kalau saya lihat dalam 1 tahun ini ya dia kayaknya menjalaninya lebih enak gitu. Awalnya kan mungkin dia khawatir juga gitu, tapi lama-lama dia, kalau menurut saya ya, dia menguasai juga gitu akhirnya di bidang. Saya tahu karakter Raffi seperti apa, jadi saya percayalah Raffi bisa amanah gitu.
karena dia juga dari kecil udah kerja juga kan itu suatu amanah ya, komitmen sama suatu pekerjaan. Dari situ juga udah terlihat bahwa karakternya Raffi insya Allah amanah karena dari kecil dia udah belajar komitmen sama diri sendiri. Kalau masalah komitmen itu kan jam terbang dia ya, sebagai dari kecil dia udah bekerja, jadi ada suatu pelajaran hidup yang dia harus jalani, yang dia harus lakukan, seperti bertanggung jawab apa yang sudah atasan instruksikan gitu. Terus udah gitu bertanggung jawab sama apa-apa yang sudah harus dia kerjakan. Kalau saya percaya sih kalau hal itu buat Raffi. Tak hanya bicara soal sang putra, Mama Emi juga memberikan pandangannya terhadap sosok sang menantu, Nagita Slavina. Di mata Mama Emi, Nagita adalah sosok istri yang sangat baik, penuh pengertian, dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Kehadiran Gigi dinilai menjadi pelengkap sempurna dalam perjalanan hidup dan karier Raffi Ahmad hingga saat ini. Sebagai penutup dari napaktilas perjalanan sang Sultan, Mama Emi mengajak kita menengok sudut privasi yang menjadi saksi bisu tumbuh kembang Raffi sejak belia. Inilah kamar masa kecil Raffi Ahmad, sebuah ruangan sederhana yang menyimpan sejuta memori awal perjuangan sang bintang sebelum menjadi ikon besar seperti sekarang. Ya, Nagita mantu yang baik, mengertikan suami, mengertikan keluarga. Pokoknya Gigi tuh kalau buat saya yang seorang yang nice lah. Ya, mengingatkan kamarnya Raffi. Ada kenangan tersendiri apa? Ya, banyaklah kenangan kalau ingatkan rumahnya gitu, rumah masa muda. Itu ada foto. Oh iya, itu neneknya sama kakeknya ya. Selanjutnya, seperti apa pula jauh sebelum julukan Sultan Andara melekat, siapa sangka Raffi Ahmad dan Ajik Krishna sudah berjuang bersama dari titik nol. Dan seperti apa juga rahasia momen curhat Raffi saat hendak meminang Nagita Slavina belasan tahun silam. Pemirsa Intens Investigasi, meski kini pundaknya mengemban amanah besar negara, loyalitas Raffi Ahmad terhadap sahabat tak pernah luntur. Secara eksklusif, Raffi mengungkapkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah kerabat, termasuk memenuhi undangan pengusaha sukses tajir melintir asal Bali, Ajik Krishna, dalam Festival Seni Budaya Krishna Sabha di Bali. Bagi Raffi, jarak bukanlah penghalang untuk menjaga tali silaturahmi. Namun, Raffi tak menampik bahwa statusnya sebagai utusan khusus Presiden membawa beban tanggung jawab yang jauh lebih berat. Ia kini lebih selektif dan penuh pertimbangan dalam memposisikan diri di setiap momen publik. Bukan lagi sekadar entertainer, Raffi kini bertransformasi menjadi representasi negara yang harus menjaga setiap langkah dan tutur katanya. Gianyar dan sekitarnya dibikinkan satu festival yang memang melibatkan banyak pihak. Di sini juga bagus untuk para pekerja seni dan seni budaya diperlihatkan untuk pariwisata. Jadi Aji ini memang betul kembali yang memang saya sendiri salut, saya sendiri selalu doakan Aji. Sudah kita berkawan bersahabat sudah lama. Jadi apa yang dilakukan Aji, aku yakin Aji sukses sekarang ini karena hatinya yang mulia. Sekarang ini ya kita sama-sama tetap berkawan. Cuma memang kesibukan kita kadang jauh mata dekat di hati. Tapi ya pasti kalau teman atau kawan mengundang sebisa mungkin aku pasti akan datang. Sejauh apapun melangkah ya pasti. Kalau memang kita bisa bantu dan pasti. Ya sebenarnya tanggung jawabnya aja lebih banyak lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tapi terkadang juga aku bisa memposisikan diri di mana memang aku sedang menjadi utusan presiden, sedang menjalankan tugas negara, di mana masih juga sebagai entertainer, masih juga sebagai ayah, masih juga sebagai seorang suami. Jadi ya kita sama-sama aja sih. Jadi tergantung di mana kita. Misalnya kalau hari ini ya kebetulan karena Aji juga di sini membawa seni budaya, jadi aku juga bisa
mensupport sebagai utusan presiden. Kebetulan kan di bagian pembinaan generasi muda dan pekerja seni, ini supaya generasi muda ini tahu untuk menjadi sosok seorang sukses seperti Aji, dan juga untuk para pekerja seni ini kita berkolaborasi, kita saling mendoakan, saling support satu sama lain, kita bisa sukses bersama. Karena saya selalu percaya dalam satu buah kesuksesan itu tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri, pasti karena timnya, karena keluarganya, karena orang di sampingnya. Kalau aku udah janji itu pasti sebisa mungkin aku akan tepati. Apalagi Aji kan salah satu orang yang spesial, juga udah 10 tahun lebih aku mengenal sosok Aji. Beliau juga zamannya aku mau menikah sama Nagita juga curhat sama Aji. Di Bali dulu juga aku sering banyak dibantu sama Aji, setiap kali datang, wah Aji suka siapin, padahal kita kenal sudah lama banget, tapi ini kenang-kenangannya juga banyak sama Aji. Ya alhamdulillah lah. Kalau memang aku bisa pasti aku datang sebisa mungkin, meskipun sampai Bali acaranya aku cuma 2 jam 3 jam aku balik lagi nggak apa-apa. Tapi kan banyak hal-hal yang berteman itu bukan karena uang, bukan karena apa, tapi ada dari hati. Ada rasa gimana ada gitu ya, hati yang kita itu bisa kita rasakan itu sendiri. Di balik kesuksesan besar mereka saat ini, terselip sebuah kisah persahabatan yang murni dan tak lekang oleh waktu. Raffi mengenang kembali masa-masa sulit saat dirinya dan Ajik Krishna sama-sama merintis perjuangan dari nol. Begitu dekatnya ikatan tersebut, Raffi mengaku bahwa saat memantapkan hati untuk meminang Nagita Slavina, Ajik Krishna adalah salah satu orang pertama yang menjadi tempatnya berbagi cerita. Bagi Raffi, kesuksesan Ajik membangun imperium bisnis oleh-oleh hingga festival budaya megah di Bali adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Namun, ada satu hal yang paling ia kagumi, ketulusan. Raffi menegaskan bahwa pertemanan mereka sama sekali tidak didasari oleh uang. Bahkan, ada momen unik yang mengundang senyum. Setiap kali Raffi menolak untuk dibayar atas dukungannya, Ajik Krishna justru tetap bersikeras memenuhi hak Raffi sebagai bentuk profesionalisme dan penghargaan. Untuk diri sendiri, keluarga, apalagi buat orang banyak, dan juga bisa lebih lagi, ya, dan bersyukur, ya sukses itu memang luas lah, tapi yang paling terpenting itu bisa kita konsisten, saat kita jatuh kita bangkit lagi. Ini pernah dirasakan sama Aji juga dulu waktu COVID kan. Banyak toko-toko tutup, banyak orang-orang merumahkan karyawan, tapi Aji masih tetap stay dan bertahan sampai sekarang, bangkit lagi. Dan ini hasilnya masih ada di sini, masih ada di depan mata. Bisa oleh seluruh orang ke Bali itu pasti datang ke tempat oleh Aji Krishna. Sekarang Aji bikin festival seni budaya yang melibatkan banyak orang, mungkin ribuan orang di sini, ribuan orang, bahkan penuh nanti. Wah, aku bangga banget sama Aji. Dikenal sama Aji juga sama, waktu itu pertama kali diundang, Aji bikin festival kecil-kecilan untuk tokonya. Itu karena Aji pertama. Setelah itu sampai sekarang aku bilang, Ji udah, kamu dibayar enggak usah. Aji kasih loh gitu. Bener dikasih malah aku minta Aji kasih waktu dulu. Udah ini enggak usah Ji, dikasih sama dia udah. Kasih berapa zaman dulu, besar banget, lupa saya. Besar lah pokoknya dikasih. Jangan, aku tuh sama Aji tuh udah banyak baik. Udah, kita ini kan berteman kan bukan karena uang, bukan karena apa. Ya, aku doain Aji. Terima kasih. Karena Aji juga orang baik. Saya selalu ingat kalau di Bali ini pasti top of mind aku pertama kali di kepala aku pasti Aji. Dia pasti hubungin meskipun ya kadang Aji di Jakarta, tapi aku selalu ngabarin dia aku di Bali, selalu rata-rata. Ya kecuali yang emang akunya cuma transit atau itu yang enggak, tapi kadang-kadang kalau yang akunya stay pasti Aji di mana, pasti nggak mungkin aku nggak hubungin Aji. Ya ketemu atau nggak ketemu, tapi aku pasti kabarin Aji. Raffi nanti itu sebagai utusan presiden, yang dulu memang sebelum jadi utusan presiden, Raffi udah teman saya dari muda, saya nggak ada salahnya mengundang beliau. Dan itu pun sebelum saya mengundang beliau 2 bulan lalu, saya sempat sempat ke rumahnya membahas tentang festival seni budaya, dan beliau menyambut itu baik. Nah, kebetulan karena tugasnya beliau di utusan presiden itu adalah kreatif, seni dan budaya, dan di utusan presiden dia tugasnya, kapasitasnya dia sebagai tim kreatif ekonomi dan UMKM. Nah, nggak ada salahnya, tepat kan? Tepat memang bidangnya dia, dan kebetulan juga bidangnya Ji. Kalau bicara Raffi ya, kalau bicara ngundang ya, ngundang karena dulu saya pernah ngundang Raffi itu
bayarnya cukup mahal. Tapi kali ini, karena ini kan kita mengangkat destinasi wisata seni dan budaya. Saya yakin ini sebagai utusan pemerintah dan juga sebagai pertemanan, rasanya nggak ada hitung-hitungan itu. Nggak ada hitung-hitungan. Nggak ada hitung-hitungan. Karena ini kan demi Bali, untuk mengangkat pariwisata Bali, ekonomi di Bali, UMKM di Bali. Saya yakin ini karena tugas pemerintah. Seyogianya rapi bagaimana bisa datang ke Bali, membuka festival ini, dan tujuannya apa? Menghidupkan ekonomi dan pariwisata yang ada di Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.